Kertas itu mengenai pipiku lebih dulu sebelum jatuh ke lantai. Suaranya tipis, nyaris tak terdengar, tapi dampaknya menghantam jauh lebih keras daripada tamparan. Suamiku berdiri di hadapanku dengan rahang mengeras, matanya tajam tanpa sisa kasih, seperti aku bukan lagi istri yang menemaninya bertahun-tahun, melainkan beban yang ingin segera disingkirkan. Sebelum ceritanya dilanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Tanda tangani sekarang, katanya dingin, nyaris berbisik tapi penuh tekanan. Aku akan menikah dengan wanita pilihanku. Aku sudah terlalu lama menunggumu sadar diri. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tanganku sedikit gemetar saat memungut surat cerai itu dari lantai, bukan karena terkejut, melainkan karena ada sesuatu yang akhirnya menemukan bentuknya. Semua sikap dingin, pulang larut, ponsel yang selalu dikunci, perhatian yang menghilang perlahan, semuanya kini berwujud satu benda. Selembar kertas yang ingin menghapusku dari hidupnya secepat mungkin. Ia menghela napas tidak sabar, seolah kehadiranku saja sudah mengganggu rencana besarnya. Aku tidak mau ribut, lanjutnya sambil menyilangkan tangan. Aku akan menikah secepatnya. Kau tahu sendiri, aku sudah menemukan wanita yang tepat. Lebih mengerti aku. Lebih pantas berdiri di sampingku. Kata-katanya rapi, terlalu rapi, seperti pidato yang sudah dihafal berulang kali. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya keyakinan bahwa ia akan pergi membawa semuanya, dan aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku membaca surat itu perlahan. Namaku tertulis jelas di sana, begitu juga tanda tangannya yang sudah lebih dulu menghiasi halaman terakhir. Ia bahkan tidak menungguku duduk. Ia ingin aku merasa kecil, terdesak, dan kalah sejak awal. Matanya mengawasi setiap gerakku, menunggu air mata, teriakan, atau permohonan. Mungkin ia ingin melihatku hancur agar egonya puas. Tapi yang ia lihat justru membuat alisnya sedikit berkerut. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum gila. Senyum tipis yang muncul begitu saja, seperti seseorang yang akhirnya memahami akhir dari cerita yang selama ini terasa ganjil. Aku meraih pulpen di atas meja tanpa tergesa-gesa. Detik itu terasa panjang, bukan karena aku ragu, melainkan karena aku ingin memastikan satu hal, ia sedang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Kau tidak akan menyesal? Tanyaku pelan, tanpa emosi berlebih. Ia terkekeh singkat. Menyesal? Aku justru akan menyesal kalau kau tidak segera menandatangani. Pulpen menyentuh kertas. Tanganku stabil. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada suara yang bergetar. Aku menandatangani namaku dengan rapi, huruf demi huruf, seolah sedang menandatangani dokumen biasa. Di sudut mataku, aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Senyum puas yang sejak tadi bertengger di bibirnya tiba-tiba terlalu cepat merekah, terlalu lebar, seperti seseorang yang takut keberuntungannya akan menguap jika tidak segera dirayakan. Nah, begitu dong, katanya sambil merebut kertas itu dari tanganku. Akhirnya kau mengerti posisimu. Aku berdiri, merapikan bajuku, dan menatapnya lurus. Dalam kepalaku, satu kalimat berulang dengan tenang, kau tidak membaca semuanya. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi dari ruangan itu tanpa menoleh. Di belakangku, aku mendengar helaan napas lega, napas seseorang yang merasa telah menang besar. Ia tidak tahu, kemenangan yang terlalu cepat seringkali menyembunyikan kesalahan paling fatal. Dan malam itu, saat ia tersenyum puas sendirian dengan surat cerai di tangannya, aku sadar satu hal yang membuat dadaku justru terasa ringan. Pengkhianatan ini sudah direncanakan lama, tapi kejatuhannya baru saja dimulai. Aku tahu ada yang salah saat senyum itu tidak juga hilang dari wajahnya. Bahkan setelah aku menandatangani surat cerai dan keluar dari ruangan, suamiku masih berdiri di sana, menatap kertas di tangannya seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Ia membaca ulang halaman terakhir, memastikan tanda tanganku benar-benar ada, lalu tertawa kecil, tertawa yang terdengar lega, nyaris bahagia. Senyum itu terlalu cepat muncul, terlalu yakin, seolah tidak ada kemungkinan sedikitpun bahwa sesuatu bisa berbalik melawan dirinya. Aku berjalan ke kamar dengan langkah tenang. Punggungku lurus, napasku teratur. Padahal di dalam dadaku, sesuatu bergetar hebat, bukan karena sedih,
melainkan karena kewaspadaan. Bertahun-tahun hidup bersamanya mengajariku satu hal penting. Suamiku bukan orang yang ceroboh, tapi ia sangat mudah menjadi ceroboh saat merasa menang. Dan senyum barusan adalah tanda paling jelas bahwa ia merasa semuanya sudah berakhir sesuai rencananya. Tak sampai 5 menit kemudian, ia menyusulku ke kamar. Tangannya masih memegang surat cerai itu. "Besok aku akan urus semuanya ke pengacara," katanya ringan, seperti sedang membicarakan jadwal makan siang. "Aku sarankan kau mulai kemasi barang-barangmu. Aku akan beri waktu 2 minggu sebelum kau keluar dari rumah ini." Rumah ini? Kata itu membuatku hampir tersenyum lagi. Ia masih menganggap segalanya miliknya. Padahal ia baru saja menyerahkan lebih dari yang ia sadari. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan wajah datar. "Kau sangat yakin semuanya akan berjalan mulus?" ujarku pelan. "Tentu saja," jawabnya cepat. "Kau sudah tanda tangan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan?" Nada suaranya berubah sedikit. Bukan defensif, tapi waspada. Ia menatapku lebih lama dari sebelumnya, seolah baru menyadari ada yang janggal dari caraku bersikap. Tidak ada tangisan, tidak ada makian, tidak ada drama. Ia pasti membayangkan aku akan memohon, mempertanyakan wanita lain itu, atau setidaknya menanyakan alasannya. Tapi aku tidak melakukan satu pun dari itu. "Kau tidak akan menyesal?" tanyanya balik, kali ini lebih pelan. Aku mengangkat bahu. Kenapa harus menyesal atas sesuatu yang sudah lama terjadi? Ia terdiam. Ada detik hening yang terasa ganjil. Untuk pertama kalinya sejak ia melempar surat cerai itu ke wajahku, aku melihat keretakan kecil di keyakinannya. Alisnya berkerut, matanya menyipit, mencoba membaca pikiranku. Namun aku sudah belajar menyembunyikan segalanya dengan sangat rapi. Ia mengalihkan pandangan, lalu tertawa lagi, tertawa yang sedikit dipaksakan. "Bagus kalau begitu. Kita sama-sama dewasa." Malam itu, aku mendengarnya menelepon seseorang dari ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Suaranya terdengar rendah tapi penuh kemenangan. "Sudah beres." Dia tanda tangan tanpa banyak bicara. Katanya, "Iya, lebih cepat dari yang kita kira. Sekarang kita bisa lanjut rencana berikutnya." Aku berdiri di balik dinding, mendengarkan tanpa membuat suara. Setiap kata masuk ke kepalaku dengan jernih. Rencana berikutnya. Jadi benar, perceraian ini bukan akhir, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku tahu, aku baru saja melangkah ke tengah permainan yang sudah lama mereka susun. Keesokan paginya, ia bersikap sangat berbeda. Terlalu baik. Terlalu ringan. Ia bahkan menyapaku dengan nada ramah saat aku turun ke dapur. "Aku akan ke kantor agak siang," katanya sambil menyeruput kopi. "Kita bicarakan pembagian barang nanti malam." Aku mengangguk. "Terserah." Ia berhenti sejenak, menatapku lagi. Senyum itu kembali muncul, senyum puas yang sama. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu di baliknya. Kegelisahan kecil, seperti seseorang yang merasa semuanya sudah aman, tapi tetap ingin memastikan tidak ada kejutan tersembunyi. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Tanganku perlahan mengepal. Bukan karena marah, tapi karena fokus. Aku teringat satu detail kecil dari surat cerai itu, detail yang membuatku tidak ragu menandatangani. Sesuatu yang ia anggap remeh. Bahkan tidak ia baca dengan sungguh-sungguh, karena terlalu sibuk membayangkan masa depan barunya. Senyumnya salah tempat. Dan ia belum tahu, senyum itulah yang akan menghancurkannya. Aku membaca ulang salinan surat cerai itu sendirian di ruang tamu, pagi yang terasa terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. Kertasnya masih rapi, tanda tanganku jelas di bagian bawah, tegas, tanpa goresan ragu. Banyak orang mungkin mengira aku ceroboh, terlalu pasrah, atau terlalu bodoh untuk membaca detail hukum. Tapi justru karena aku tahu siapa pria yang kunikahi, aku membaca setiap kalimatnya lebih dari satu kali sebelum pena menyentuh kertas. Dan disitulah letaknya, sebuah kalimat kecil, nyaris tak mencolok, tersembunyi di antara paragraf panjang yang membahas pembagian harta dan tanggung jawab pasca cerai. Kalimat yang tidak ia tanyakan. Kalimat yang tidak ia minta dijelaskan. Kalimat yang ia anggap formalitas belaka. Seluruh aset bersama yang dikelola salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya,
dinyatakan sebagai pengelolaan sepihak dan dapat dialihkan sepenuhnya kepada pihak yang dirugikan. Ia pasti melewatkannya. Aku tahu kebiasaannya. Ia selalu percaya diri berlebihan saat merasa memegang kendali. Ia mengira karena ia yang menggugat cerai, ia pula yang mengatur hasilnya. Padahal justru disitulah kesalahannya. Ia lupa bahwa selama ini, semua aset yang ia kelola berdiri di atas namaku, tanda tanganku, dan persetujuanku yang sering ia anggap remeh. Aku teringat wajahnya saat menandatangani bagian awal dokumen itu dengan tergesa. Ia bahkan sempat berkata, "Ini standar. Semua pengacara pakai format yang sama." Aku hanya mengangguk, menyembunyikan senyum di balik wajah datar. Siang harinya, teleponku bergetar. Namanya muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan nada biasa. "Ada apa?" "Kau sudah membaca ulang surat cerai itu?" tanyanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Aku menahan napas sepersekian detik. "Sudah." "Kenapa?" Hening di seberang sana. Terlalu lama untuk sebuah jeda normal. Lalu ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kering. "Tidak apa-apa. Aku hanya memastikan." Nada suaranya berbeda. Tidak lagi santai. Ada sesuatu yang mulai bergerak di kepalanya, sebuah kecurigaan yang terlambat. Aku bisa membayangkan ia kini duduk di ruang kerjanya, membuka kembali dokumen yang kemarin ia anggap sekadar tiket kebebasan. Sore itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tidak lagi penuh kemenangan. Langkahnya cepat, rahangnya mengeras. Ia masuk rumah tanpa menyapaku, langsung menuju meja makan tempat aku sedang duduk dengan laptop terbuka. "Kau tahu apa arti klausul ini?" tanyanya sambil melemparkan salinan surat cerai ke meja. Jarinya menunjuk tepat pada kalimat kecil itu. Aku mengangkat pandangan perlahan. "Tentu. Itu sebabnya aku tidak keberatan menandatangani." Wajahnya memucat. Benar-benar pucat. Seperti seseorang yang baru saja menyadari lantai di bawah kakinya rapuh. "Kau menjebakku?" Suaranya meninggi, tapi masih tertahan. "Tidak," jawabku tenang. "Aku hanya membaca dengan teliti. Kau yang memilih untuk tidak melakukannya." Ia mundur satu langkah, menatapku seolah aku orang asing. Mungkin untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa perempuan yang selama ini ia anggap patuh dan bisa diatur ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. "Itu tidak adil," katanya. "Aku yang mengelola bisnis. Aku yang menjalankan semuanya. Tanpa persetujuan tertulisku, potongku pelan. Dan kau tahu itu." Tangannya mengepal. Aku bisa melihat urat di pelipisnya berdenyut. Amarahnya bukan lagi kemarahan orang yang ditinggalkan, melainkan ketakutan seseorang yang menyadari kekuasaannya runtuh lebih cepat dari yang ia duga. "Kau tidak bisa melakukan ini," katanya. "Aku akan bicara dengan pengacaraku." Aku menutup laptop, berdiri, dan menatapnya lurus. "Silakan. Klausul itu sah. Kau menandatanganinya." Hening menyelimuti ruangan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada kata yang keluar. Semua rencana yang ia susun, pernikahan barunya, hidup barunya, harta yang ia kira akan ia bawa pergi, mulai runtuh satu persatu. Saat itu aku tahu, permainan sudah berubah arah. Dan ia baru saja melangkah ke medan yang tidak lagi ia kuasai. Di akhir malam, aku mendengar ia menelepon seseorang dengan suara panik. Tidak ada lagi tawa kemenangan. Hanya suara rendah penuh tekanan. "Ada masalah," katanya. Aku pikir semuanya aman. Tapi ternyata tidak. Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan dengan tenang. Di dadaku tidak ada dendam yang meledak-ledak. Hanya kepastian dingin bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Dan semua itu bermula dari satu kalimat kecil, yang ia abaikan. Aku tidak perlu menunggu lama untuk melihat wajah wanita yang disebut-sebut sebagai pilihan hidup barunya. 2 hari setelah kegelisahan itu muncul di rumah, ia datang sendiri, tanpa undangan, tanpa rasa bersalah, dengan langkah yakin seolah tempat ini sudah menjadi miliknya. Ia berdiri di ambang pintu saat aku membukanya, mengenakan gaun rapi, tas mahal menggantung di lengan, dan senyum tipis yang dibuat khusus untuk merendahkan. "Kau pasti istrinya," katanya, nada suaranya penuh penilaian. Bukan tanya. Pernyataan.
Aku mempersilahkannya masuk tanpa sepatah kata. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana keberaniannya berdiri di atas kebohongan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia duduk di sofa ruang tamu, menyilangkan kaki, menatap sekeliling rumah seolah sedang menghitung barang mana yang kelak akan ia miliki. Dia bilang kalian sudah sepakat berpisah dengan baik, katanya ringan. Aku hanya ingin semuanya jelas. Aku tersenyum kecil. Jelas itu relatif. Tergantung siapa yang membaca dokumennya dengan teliti. Ia mengernyit, jelas tidak menyukai jawabanku. Aku tahu semua tentang kalian. Dia tidak bahagia. Kau terlalu diam. Kalimat itu nyaris membuatku tertawa. Terlalu diam. Ia tidak tahu bahwa diamku selama ini adalah cara bertahan sambil mencatat segalanya. Aku berdiri, berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, dan mengambil map coklat yang sejak kemarin sengaja kusiapkan. Aku senang kau datang, kataku sambil kembali duduk di hadapannya. Karena ada sesuatu yang seharusnya kau ketahui sebelum melangkah lebih jauh. Ia menegakkan punggung. Kewaspadaan mulai muncul di matanya. Apa maksudmu? Aku membuka map itu perlahan, mengeluarkan salinan surat cerai, lengkap dengan halaman yang kemarin membuat suamiku pucat. Aku mendorong kertas itu ke arahnya, tepat di antara kami. Baca bagian ini. Ia membacanya cepat, terlalu cepat. Lalu berhenti. Mengulanginya. Wajahnya berubah, tidak drastis. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita yang ia terima. Ini, apa? Tanyanya pelan. Klausul pengalihan aset. Jawabku tenang. Dan ini, aku mengeluarkan dokumen lain, daftar aset yang selama ini dikelola atas namaku. Rumah, rekening, saham. Semua. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kertas itu. Senyum angkuhnya menghilang, digantikan oleh ekspresi ragu. Dia bilang semuanya sudah beres. Dia bilang kau tidak menuntut apa-apa. Aku menatapnya lurus. Dia selalu pandai berkata-kata, tapi kurang teliti membaca. Hening mengisi ruangan. Ia menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Jadi, setelah cerai ini, dia tidak akan mendapatkan apapun yang ia kelola tanpa izinku, potongku lembut. Termasuk rencana hidup barunya. Warna wajahnya memudar. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti seseorang yang baru menyadari dirinya tidak berdiri di sisi pemenang. Aku bisa melihat kebingungan itu, perhitungan cepat tentang masa depan yang tiba-tiba tidak lagi stabil. Dia akan menyelesaikan ini, katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Dia tidak mungkin membiarkan. Dia sudah mencoba, jawabku, dan gagal. Pintu depan terbuka tiba-tiba. Suamiku masuk dengan langkah tergesa. Saat melihat kami duduk berhadapan dengan dokumen terbuka di meja, wajahnya langsung berubah. Apa yang kau lakukan di sini? Bentaknya pada wanita itu. Ia berdiri cepat. Kenapa kau tidak bilang soal ini? Tanyanya, mengangkat kertas di tangannya. Kau bilang semua aman. Ia terdiam. Tidak ada jawaban yang keluar. Keheningan itu lebih keras dari teriakan manapun. Aku menikmati momen itu, saat kebohongan yang ia bangun untuk dua wanita runtuh bersamaan. Kau membohongiku, lanjut wanita itu, suaranya mulai bergetar. Kau bilang kau akan keluar dengan membawa segalanya. Ia menoleh padaku, tatapannya penuh kemarahan bercampur putus asa. Kau merencanakan ini. Aku berdiri, mengumpulkan kembali dokumen-dokumen itu. Tidak. Aku hanya tidak lagi diam. Wanita itu mundur satu langkah. Keangkuhannya lenyap, digantikan oleh ketakutan halus. Bukan padaku, tapi pada pria yang kini berdiri di hadapannya tanpa apa-apa. Ia mengambil tasnya, menatapnya untuk terakhir kali dengan pandangan penuh kekecewaan. Kau bilang aku masa depanmu, katanya dingin. Ternyata aku hanya jalan keluar darimu. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Suamiku berdiri terpaku, napasnya berat, matanya kosong. Ia kehilangan lebih dari sekadar selingkuhan hari itu, ia kehilangan ilusi kendali. Aku berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Di belakangku, aku mendengar suara benda jatuh. Entah apa.
Aku tidak peduli. Yang ku tahu, satu persatu, mereka mulai merasakan akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan ini baru permulaan. Kepanikan tidak langsung berubah menjadi teriakan. Pada awalnya, ia hanya mondar-mandir seperti binatang yang baru menyadari pintu kandangnya terkunci. Tangannya berkali-kali merogoh saku celana, mencari ponsel, menekan layar, lalu menghela napas berat. Aku memperhatikannya dari kejauhan, duduk di meja makan, menyeruput teh yang mulai dingin, menikmati perubahan ritme di rumah ini. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berjalan mengikuti langkahnya. Ia yang berputar-putar di orbitku. Aku perlu bicara, katanya akhirnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku menatapnya singkat. Bicaralah. Ia menarik kursi, duduk di hadapanku. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan kendali. Tentang aset, kita bisa atur ulang. Itu hanya formalitas. Kita masih bisa. Tidak, potongku pelan, tapi tegas. Itu bukan formalitas. Itu keputusan hukum. Ia mengatupkan rahang. Kau tahu aku yang menjalankan semuanya. Rekening, investasi, kerjasama bisnis. Kau tidak akan bisa mengelolanya sendiri. Aku tersenyum tipis. Kau salah. Aku tidak mengelolanya selama ini karena aku mempercayaimu. Itu kesalahan terakhirku. Ia berdiri tiba-tiba, menggebrak meja. Ini tidak adil. Aku tetap duduk. Adil atau tidak lagi relevan. Yang relevan adalah siapa yang berhak. Ponselnya bergetar. Ia mengangkatnya cepat, lalu wajahnya berubah. Aku bisa menebak sebelum ia berbicara. Rekening utama tidak bisa diakses, gumamnya. Ia mencoba aplikasi lain. Yang ini juga. Ia menatapku tajam. Apa yang kau lakukan? Aku mengambil kembali apa yang memang milikku. Jawabku. Semalam, aku sudah mengaktifkan semua hak aksesku. Pengacara sudah mengurusnya. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Kau tidak bisa melakukan ini sepihak. Bisa, kataku. Dan sudah. Ia kembali menekan ponsel, jarinya gemetar. Aku tahu satu persatu notifikasi akan datang. Pembekuan rekening. Penundaan transaksi. Penolakan akses. Semua yang dulu ia lakukan dengan santai kini berbalik menjadi tembok tinggi. Aku punya kewajiban, katanya, suaranya mulai naik. Aku punya komitmen bisnis. Kau punya kewajiban karena kau membuatnya tanpa persetujuanku, balasku. Dan sekarang, kau harus menanggungnya sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menurunkan nada suaranya, mencoba taktik lama. Kita bisa berdamai. Kau tidak perlu menghancurkanku. Aku menatap matanya, mencoba mencari sisa lelaki yang dulu kupilih. Tidak ada. Yang ada hanya seseorang yang marah karena kehilangan akses ke hidup orang lain. Aku tidak menghancurkanmu, kataku pelan. Aku berhenti membiarkanmu menghancurkanku. Bel pintu berbunyi. Aku berdiri lebih dulu, membukanya. Seorang kurir menyerahkan amplop coklat tebal. Aku menandatangani penerimaan, lalu kembali ke meja dan meletakkan amplop itu di depannya. Apa ini? Tanyanya curiga. Salinan laporan keuangan, jawabku. Lengkap, termasuk pengeluaran yang tidak pernah kau jelaskan. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat, membaca angka demi angka. Nafasnya tertahan saat menemukan baris tertentu. Ini tidak penting. Penting, jawabku. Karena itu menjelaskan kemana perginya uangku. Ia menggeleng. Itu hanya sementara. Aku berniat mengembalikannya. Kau tidak pernah berniat, kataku. Kau hanya berharap aku tidak pernah bertanya. Ia menjatuhkan kertas-kertas itu. Untuk pertama kalinya, pundaknya merosot. Kalau begini, aku tidak punya apa-apa. Aku berdiri, merapikan mapku. Kau masih punya pilihan. Bertanggung jawab, atau tenggelam lebih dalam. Ia menatapku dengan mata merah. Kau menikmati ini. Aku menghela napas. Tidak. Aku menikmati kejujuran. Dan ini harganya.
Ponselnya kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Ia mengangkatnya, lalu wajahnya benar-benar pucat. Investorku, mereka membatalkan pertemuan. Aku mengambil tas dan berjalan menuju kamar. Di belakangku, ia terduduk lemas, memegangi kepala. Rumah ini tidak lagi menjadi panggung kekuasaannya. Harta yang dulu ia gunakan sebagai alat kendali kini menjadi bukti kejatuhannya. Dan aku tahu, kehilangan ini baru permulaan. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkahnya yang tergesa, tidak ada denting cangkir kopi yang dibanting karena rasa tidak sabar. Aku duduk di ruang kerja, membuka map dokumen yang semalam sengaja tidak kusentuh. Di atasnya, berderet lembaran yang menunggu satu hal sederhana namun mematikan, tanda tanganku. Ia masuk tanpa mengetuk. Wajahnya kusut, mata cekung, dan bau keringat dingin menempel di udara. Kita harus bicara sekarang, katanya, berusaha terdengar tegas. Namun suaranya pecah di ujung kalimat. Aku tidak menoleh. Aku sedang bekerja. Ini tentang hidupku, katanya, semakin mendekat. Tentang masa depanku. Aku akhirnya menatapnya. Dan selama ini, hidupku kau anggap apa? Ia terdiam. Sejenak saja, lalu ia menarik kursi, duduk di seberangku, merendahkan nada. Kau tahu aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua ini hanya strategi. Strategi, ulangku pelan. Menikah lagi, merampas aset, menjebakku dalam klausul, itu strategi. Ia mengusap wajahnya. Aku panik. Aku butuh jalan keluar. Aku membuka map, memperlihatkan halaman pertama. Jalan keluar selalu ada. Tapi kau memilih jalan tercepat dengan mengorbankanku. Matanya terpaku pada dokumen itu. Ini apa? Akta pengalihan kewenangan, jawabku. Sesuai klausul yang kau abaikan. Dengan tanda tanganku, seluruh kuasa pengelolaan berpindah. Tanpa debat. Ia menelan ludah. Kau tidak akan melakukannya. Aku mengambil pena. Aku akan. Ia bangkit setengah berdiri. Tunggu. Kita bisa renegosiasi. Aku akan menyerahkan sebagian. Tidak, kataku. Negosiasi berakhir saat kau melempar surat cerai itu ke wajahku. Tangannya gemetar saat ia menunjuk lembaran itu. Kalau kau tanda tangan, aku benar-benar tidak punya kuasa. Aku menunduk, menandatangani baris pertama. Bunyi gesekan pena di kertas terdengar seperti palu hakim. Benar. Ia mundur satu langkah, seperti baru saja menerima pukulan telak. Kau menghancurkanku. Aku menandatangani lembar kedua. Aku mengembalikan batas. Ia menggeleng keras. Aku tidak bisa bekerja tanpa itu. Aku menyelesaikan tanda tangan terakhir, lalu menutup map. Tidak bisa bekerja tanpa memegang kendali orang lain, sambungku. Sekarang kau harus belajar. Ponselnya berbunyi nyaring. Ia mengangkatnya cepat. Halo? Wajahnya berubah seketika. Bagaimana maksudnya? Otorisasi dicabut? Ia mendengarkan, lalu menjerit, aku direkturnya. Aku berdiri, merapikan dokumen. Direktur tanpa kuasa bukanlah direktur. Kataku tenang. Itu hanya jabatan kosong. Ia menutup telepon, menatapku dengan mata berkaca. Mereka menolak tanda tanganku. Semua harus lewat kau. Betul, jawabku. Dan aku tidak akan menandatangani apapun yang tidak jelas. Ia terduduk. Nafasnya tersengal. Kau merencanakan ini sejak kapan? Aku mengambil tas. Sejak aku sadar cintaku dipakai sebagai alat. Bel pintu kembali berbunyi. Seorang notaris masuk, memperkenalkan diri dengan sopan. Ibu, saya datang untuk verifikasi akhir. Aku mengangguk. Silakan. Wajahnya semakin pucat. Tidak. Ini tidak bisa dilakukan di depanku. Notaris membuka mapnya. Semua sudah sah. Tinggal pencatatan. Aku menandatangani satu lembar terakhir. Tangan notaris memberi stempel. Bunyi itu menutup bab kekuasaannya dengan rapi. Ia berdiri tergesa. Aku akan memperbaiki ini. Aku akan.
Aku melangkah menuju pintu. Kau sudah memperbaiki terlalu banyak hal dengan cara yang salah. Saat aku pergi, kudengar ia memukul meja, terisak, memanggil namaku. Aku tidak menoleh. Tanda tangan itu bukan sekadar tinta. Ia adalah garis batas. Dan di sisi yang benar, aku berdiri sendirian, namun utuh. Kehilangan kuasanya hari ini hanyalah awal. Besok, ia akan kehilangan lebih dari itu. Ia tidak menerima kekalahannya dengan diam. Tidak seperti orang yang menyesal, ia berubah menjadi seseorang yang marah karena kehilangan kendali. Pagi setelah tanda tangan itu, ponselku bergetar tanpa henti. Puluhan pesan masuk bertubi-tubi, nadanya naik dari memohon menjadi mengancam. Ia tidak lagi berbicara sebagai suami, melainkan sebagai seseorang yang merasa dirampas haknya. Kau bermain api. Jangan paksa aku membuka rahasiamu. Aku bisa membuatmu menyesal. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Tanganku tidak gemetar. Justru kepalaku terasa jernih. Amarahnya adalah bukti bahwa kekuasaannya benar-benar runtuh. Orang yang masih punya kendali tidak akan berteriak. Ia datang siang itu tanpa janji. Pintu dibanting keras, suaranya menggema di rumah yang kini terasa asing baginya. Kau pikir ini selesai? Teriaknya. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku duduk di sofa, menatapnya tenang. Ancaman adalah bahasa orang yang kehabisan argumen. Ia tertawa pendek, pahit. Kau lupa satu hal. Aku menyimpan semua bukti tentangmu. Kesalahanmu, kelemahanmu. Aku mengangguk pelan. Dan kau lupa satu hal yang lebih besar. Semua pesanmu sejak kemarin tersimpan rapi. Wajahnya berubah. Apa maksudmu? Aku mengangkat ponsel, menyalakan perekam suara yang masih aktif. Kau baru saja mengancamku lagi. Ulangi, kalau berani. Ia terdiam. Detik itu, amarahnya berbelok menjadi kepanikan. Namun terlambat. Ia sudah terperangkap oleh emosinya sendiri. Ia mulai mondar-mandir, mengusap rambut, berbicara cepat. Aku hanya emosi. Kau tahu aku tidak serius. Ancaman tidak pernah terdengar bercanda. Jawabku. Apalagi yang tertulis dan terekam. Ia mendekat, suaranya merendah. Kita bisa menghapus ini semua. Aku akan menarik ancaman, kau kembalikan sebagian akses. Aku berdiri, menatapnya lurus. Kau tidak lagi berada di posisi untuk menawar. Amarahnya meledak. Ia membentak, menyebut namaku, merendahkan, menuduhku licik dan kejam. Setiap kata keluar begitu saja, tanpa ia sadari semuanya masuk ke dalam rekaman. Kata-kata yang dulu hanya ia ucapkan di balik pintu tertutup, kini terdengar jelas, utuh, dan tak terbantahkan. Saat ia akhirnya kehabisan napas, aku berkata pelan, terima kasih. Untuk apa? Bentaknya. Untuk membuktikan siapa dirimu. Ia membeku. Baru saat itu ia sadar, amarahnya bukan senjata, melainkan kesaksiannya sendiri. Sore harinya, aku menyerahkan salinan pesan, rekaman suara, dan tangkapan layar ke penasihat hukumku. Ia membacanya tanpa ekspresi, lalu mengangguk pelan. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini pola intimidasi. Aku menghela napas panjang. Bukan lega, tapi selesai. Malamnya, ia kembali menghubungiku. Nadanya berubah drastis. Tolong, katanya parau, aku bisa kehilangan segalanya. Aku menatap layar ponsel yang menyala di gelap. Kau sudah kehilangan satu hal paling penting sejak lama. Jawabku, rasa hormat. Ia terdiam lama. Lalu sambungan terputus. Keesokan paginya, aku menerima kabar pertama, laporan resmi atas ancaman dan intimidasi sedang diproses. Namanya tercatat. Ucapannya terdokumentasi. Tidak ada lagi ruang untuk memutarbalikkan cerita. Amarah yang ia lepaskan untuk menakutiku kini berbalik arah, menutup semua jalan keluar. Ia ingin menghancurkanku dengan teriakan, namun justru menuliskan kejatuhannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, ia bukan marah karena aku salah. Ia marah karena aku tidak lagi takut. Kebenaran jarang muncul sebagai ledakan besar. Ia lebih sering merayap perlahan,
membuka lapisan demi lapisan kebohongan hingga pelakunya sendiri kehabisan tempat bersembunyi. Hari itu, kebohongan suamiku mulai runtuh bukan karena teriakan, melainkan karena satu hal sederhana, data. Aku duduk di ruang kerja penasihat hukum, menatap layar laptop yang menampilkan rangkaian pesan, email, dan rekaman yang telah disusun rapi. Nama wanita itu muncul berulang kali, bukan sebagai kenalan baru, bukan sebagai rekan kerja lama, tetapi sebagai bagian inti dari rencana yang telah berjalan bertahun-tahun. Ini bukan perselingkuhan biasa, kata penasihatku. Ini kolaborasi. Aku mengangguk. Hatiku tidak lagi bergetar. Rasa sakit telah berubah menjadi fokus. Setiap pesan menunjukkan pola, transfer kecil yang rutin, janji-janji kosong, dan instruksi dingin yang diketik suamiku seolah sedang mengatur proyek, bukan menghancurkan hidup seseorang. Aku meminta salinan lengkap. Saat membacanya satu persatu, aku menyadari betapa telitinya mereka. Wanita itu bukan muncul tiba-tiba. Ia diperkenalkan ke lingkaran kami bertahun lalu, diselipkan sebagai konsultan, lalu perlahan diposisikan sebagai orang kepercayaan. Aku dibuat sibuk, dijauhkan, dan dibiarkan percaya bahwa semua berjalan normal. Sore itu, wanita itu menghubungiku. Suaranya bergetar, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kita perlu bicara, katanya. Aku setuju bertemu di tempat umum. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin saksi. Ia datang dengan kacamata besar dan topi rendah, seolah dunia tiba-tiba menjadi ancaman. Ia duduk, tangannya gemetar. Aku tidak tahu akan sejauh ini, katanya cepat. Dia bilang ini hanya sementara. Katanya kau setuju. Aku tersenyum tipis. Menarik. Dia juga bilang kau hanya pelarian. Wajahnya pucat. Dia berbohong. Aku menggeser ponsel ke arahnya, menampilkan pesan-pesan yang ia sendiri kirimkan. Instruksi, kesepakatan, dan pembagian peran. Kalian berdua berbohong, kataku. Hanya saja sekarang, kebohongan itu sudah tidak sinkron. Ia menunduk. Aku hanya mengikuti arahannya. Dan aku mengikuti bukti. Balasku. Ia menangis. Tangis orang yang menyadari dirinya bukan kekasih, melainkan alat. Aku tidak merasa puas. Aku merasa selesai. Karena kebohongan terbesar telah terbongkar, bahwa aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Malamnya, aku menerima laporan tambahan. Ada transaksi yang mengalir melalui perusahaan cangkang, atas namaku. Aku menutup mata sejenak. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartaku, mereka ingin menjeratku. Keesokan paginya, suamiku dipanggil untuk klarifikasi awal terkait aliran dana. Aku tidak hadir. Aku tidak perlu. Semua sudah berbicara sendiri. Pesan-pesannya, rekamannya, tanda tangannya. Tidak ada yang bisa ia bantah tanpa menenggelamkan dirinya lebih dalam. Wanita itu mengirim pesan terakhir padaku, aku akan bicara jujur. Aku tidak mau ikut hancur. Aku membaca tanpa membalas. Kejujuran yang datang karena ketakutan bukanlah pengkhianatan, itu adalah insting bertahan hidup. Dan hari itu, instingnya menyelamatkanku lebih jauh. Sore menjelang malam, kabar pertama datang, rekening terkait mereka dibekukan sementara untuk investigasi. Suamiku menghubungiku berkali-kali. Aku membiarkan ponsel bergetar hingga sunyi. Kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan jam. Dan di balik reruntuhan itu, aku berdiri tanpa perlu berteriak, tanpa perlu memohon. Akhir bab itu sederhana namun pahit baginya. Wanita yang ia banggakan sebagai pilihan, kini menjadi saksi yang membuka semua rahasianya. Kebohongannya terbongkar, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian, dikelilingi kebenaran yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Pengkhianatan jarang berdiri sendiri. Ia selalu beranak pinak, saling memakan, hingga akhirnya menyisakan satu hal yang paling ditakuti oleh para pelakunya. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Hari itu, aku menyaksikan sendiri bagaimana suamiku mulai dihancurkan bukan olehku, melainkan oleh orang-orang yang dulu ia yakini paling setia. Pagi itu aku menerima panggilan dari penasihat hukum. Suaranya tenang, profesional, namun ada tekanan yang tidak biasa. Ibu perlu tahu satu hal penting. Wanita itu datang sendiri. Dia membawa bukti tambahan.
Aku menutup mata sejenak. Jadi akhirnya terjadi. Di ruang pertemuan kecil, wanita itu duduk dengan wajah pucat, mata sembab, dan tangan yang terus bergetar. Tidak ada lagi sisa kesombongan. Ia terlihat seperti seseorang yang baru sadar bahwa kapal yang ia tumpangi telah lama bocor, dan kaptennya sudah lebih dulu melompat. Aku ingin melindungi diriku, katanya lirih. Aku tidak mau menanggung semua kesalahan sendiri. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya bicara. Orang yang ketakutan akan menumpahkan segalanya tanpa diminta. Ia mengeluarkan flash disk, meletakkannya di atas meja seperti benda terkutuk. Semua ada di sini. Rekaman panggilan, pembagian dana, dan rencana awal. Rencana apa? Tanyaku. Ia menelan ludah. Rencana menjadikan ibu tidak stabil secara hukum. Agar semua aset bisa dialihkan tanpa perlawanan. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Meski aku sudah menduganya, mendengar langsung tetap terasa seperti pisau yang ditekan perlahan ke dada. Aku menolak di awal, lanjutnya cepat. Tapi dia meyakinkanku. Katanya ibu akan baik-baik saja. Katanya ini hanya formalitas. Aku tersenyum tipis. Dan sekarang? Sekarang aku tahu aku hanya alat. Jika aku diam, aku yang akan dikorbankan. Itulah pengkhianatan kedua. Bukan lagi terhadapku, melainkan terhadapnya. Dan ironisnya, justru itu yang menguatkanku. Siang harinya, suamiku dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini, dengan saksi. Aku tidak hadir. Namun aku tahu apa yang terjadi dari laporan tertulis yang kubaca malam itu. Ketika wanita itu mulai berbicara, suamiku terdiam. Ketika rekaman diputar, ia berusaha memotong, menyangkal, lalu akhirnya menyerang. Ia menuduh wanita itu berbohong. Wanita itu menampilkan pesan suara. Ia menyebutnya manipulatif. Wanita itu menunjukkan instruksi tertulis. Setiap bantahannya dipatahkan dengan bukti yang ia sendiri ciptakan. Dan di titik itulah, aku tahu, ia tidak lagi mengendalikan narasi. Sore menjelang malam, teleponku berdering. Nomornya. Aku hampir tidak mengangkatnya. Hampir. Tapi rasa penasaran yang tenang mendorongku menekan tombol hijau. Kau puas? Katanya parau. Kau membuat mereka berbalik melawanku. Aku tidak membuat apapun, jawabku. Aku hanya berhenti melindungimu. Ia tertawa pendek, putus asa. Dia menusukku dari belakang. Kau yang pertama mengajarinya caranya, balasku. Ia terdiam lama. Nafasnya terdengar berat. Aku bisa memperbaiki ini. Aku akan bicara. Aku akan menyalahkan dia. Aku menghela napas. Sekarang kau mengerti rasanya. Malam itu, berita kecil mulai beredar di lingkaran terbatas. Bukan publik, belum. Tapi cukup untuk membuat orang-orang menjauh. Teleponnya tidak lagi diangkat. Undangan rapat dibatalkan. Ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang, kepercayaan. Akhir bab ini tidak diakhiri dengan jeritan atau tangisan dramatis. Justru dengan kesunyian yang menekan. Suamiku ditinggalkan oleh wanita yang ia jadikan senjata. Wanita itu memilih menyelamatkan diri dengan menyeretnya jatuh lebih dalam. Pengkhianatan ganda telah terjadi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang kurasakan sejak awal, dikhianati dari semua arah. Tanpa satupun tempat untuk berpijak. Tidak semua kejatuhan terjadi perlahan. Ada yang runtuh dalam hitungan menit. Ketika seseorang menyadari bahwa semua pintu telah tertutup, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. 5 menit itu datang pada sore yang tampak biasa, namun mengubah segalanya. Aku sedang bersiap meninggalkan kantor penasihat hukum ketika teleponku berdering. Nomornya muncul di layar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan keraguan singkat. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, panggilan ini adalah akhir dari sesuatu. Aku mengangkatnya. Tolong, katanya terputus-putus. Tidak ada lagi nada menguasai. Tidak ada kemarahan. Hanya suara seseorang yang sedang tenggelam. Kita harus bicara sekarang. 5 menit saja. Aku terdiam sejenak. Bicara tentang apa? Surat itu, katanya cepat.
Tentang semua yang kau tanda tangani. Kita bisa tarik kembali. Kita bisa bilang itu di bawah tekanan. Aku menutup mata. Inilah titik baliknya. Saat ia akhirnya mengakui bahwa tanda tanganku bukan kemenangan baginya, melainkan vonis. Kau ingin aku berbohong? Tanyaku pelan. Demi kita, jawabnya. Demi masa depan. Aku tersenyum pahit. Kau baru ingat, kita, saat kau sendirian. Ia terdiam, lalu suaranya meninggi panik. Mereka membekukan semuanya. Rekening, akses, proyek. Aku dipanggil lagi besok. Kalau ini lanjut, aku selesai. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandang lalu lintas yang terus bergerak. Dunia tidak berhenti hanya karena hidup seseorang runtuh. Dan kau ingin aku menyelamatkanmu. Ya, katanya tanpa ragu. Kau satu-satunya yang bisa. Aku menarik napas panjang. 5 menit itu berjalan. Detik demi detik. Ia berbicara terus. Menawarkan janji, pembagian, bahkan permintaan maaf yang terdengar asing. Aku mendengarkan tanpa menyela. Bukan karena aku mempertimbangkan, tapi karena aku ingin ia menghabiskan semua kata-katanya. Waktumu hampir habis, kataku akhirnya. Jangan, katanya hampir berteriak. Aku akan berlutut kalau perlu. Kau sudah berlutut, jawabku tenang. Hanya saja kau belum menyadarinya. Ia terisak. Suara itu dulu mungkin akan menghancurkanku. Sekarang, ia terdengar seperti gema dari masa lalu yang tidak lagi menyentuhku. Apa yang kau mau? Tanyanya putus asa. Aku berdiri. Aku mau kau menghadapi akibat dari pilihanmu. Panggilan itu berakhir. 5 menit yang ia minta tidak memberinya keselamatan, justru memastikan kejatuhannya. Karena tanpa ia sadari, selama ia memohon, sistem berjalan. Dokumen diproses. Laporan dikirim. Roda yang sudah bergerak tidak bisa dihentikan dengan air mata. Keesokan harinya, ia datang ke kantor hukumku tanpa diundang. Rambutnya acak-acakan, jasnya kusut. Ia menunggu berjam-jam. Ketika aku keluar, ia berdiri cepat, langkahnya goyah. Kita belum selesai, katanya. Aku menatapnya datar. Kita selesai sejak kau melempar surat cerai itu. Ia mengejar beberapa langkah. Aku akan kehilangan segalanya. Aku berhenti. Menoleh. Tidak. Kau kehilangan segalanya saat kau memutuskan aku tidak layak dihormati. Petugas keamanan mendekat. Ia diminta pergi. Saat ia dituntun keluar, matanya bertemu mataku. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat amarah atau tipu daya, hanya ketakutan murni. Akhir bab ini sunyi namun kejam baginya. 5 menit memohon tidak mengubah apapun. Justru memastikan bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Ia kehilangan kendali, kehilangan sekutu, dan kehilangan kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Dan aku melangkah pergi dengan satu kepastian, keputusan terberat telah kuambil, dan itu membebaskanku sepenuhnya. Tidak ada kejatuhan yang lebih menyakitkan daripada runtuhnya topeng di hadapan orang banyak. Jika sebelumnya kehancuran suamiku terjadi di ruang-ruang tertutup, di kantor hukum, di balik telepon, di antara dokumen dan rekaman, hari itu semuanya berpindah ke tempat yang tidak bisa ia kendalikan, mata publik. Pagi itu namanya muncul dalam rapat darurat perusahaan. Bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai agenda. Aku tidak hadir, tetapi laporan yang masuk ke ponselku datang bertubi-tubi. Dewan meminta klarifikasi. Audit internal dipercepat. Akses yang tersisa dicabut satu persatu. Orang-orang yang dulu berdiri di sisinya kini menjaga jarak seolah takut tertular. Ia mencoba masuk ke ruang rapat, namun ditahan. Seorang staf yang dulu selalu menunduk kini berbicara dengan nada datar. Maaf, Pak. Tanpa otorisasi tertulis, Bapak tidak bisa masuk. Kalimat sederhana itu mematahkan sesuatu di dalam dirinya. Aku bisa membayangkannya berdiri di lorong, memandang pintu kaca yang tertutup rapat, pintu yang dulu selalu terbuka untuknya. Berita tidak menyebar luas, tapi cukup cepat. Keluarga mulai bertanya. Teman-teman lama mengirim pesan singkat yang kaku. Lingkaran sosial yang dulu memujanya kini berbisik-bisik. Ia kehilangan panggungnya, dan bersama itu, kehilangan suara. Siang harinya,
ia mencoba menghubungiku lagi. Aku tidak mengangkat. Bukan karena marah, melainkan karena tidak perlu. Semua yang ingin kukatakan sudah tertulis rapi dalam tindakan. Sore itu, aku menerima kabar yang paling ia takuti. Jabatan yang selama ini ia banggakan, dinonaktifkan sementara, hingga investigasi selesai. Sementara, kata yang terdengar ringan, namun beratnya cukup untuk meruntuhkan harga diri seseorang yang hidup dari status. Ia datang ke rumah orang tuanya malam itu. Aku tahu dari pesan singkat seorang kerabat. Tangisnya pecah. Suaranya meninggi. Ia menuntut dukungan, pembelaan, simpati. Namun untuk pertama kalinya, tidak semua orang memihaknya. "Kenapa sampai sejauh ini?" tanya seseorang. "Kenapa namamu tercatat di laporan?" tanya yang lain. Ia tidak punya jawaban yang utuh. Setiap penjelasan terdengar seperti pembelaan yang rapuh. Kebohongan yang dulu rapi kini bertabrakan satu sama lain. Di tempat lain, wanita yang dulu berdiri di sisinya memilih diam. Ia menghilang dari lingkaran. Tidak ada unggahan, tidak ada pernyataan. Ia menyelamatkan dirinya dengan cara paling sederhana. Tidak lagi terlihat bersama orang yang sedang jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, aku merasa benar-benar tenang. Bukan karena puas melihatnya menderita, melainkan karena aku tahu, kejatuhan ini tidak diciptakan oleh dendamku, melainkan oleh tindakannya sendiri yang akhirnya tersorot. Keesokan harinya, undangan resmi datang. Klarifikasi lanjutan. Namanya tercantum sebagai pihak terlapor. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pengaruh. Hanya nama dan perbuatannya. Ia mengirim satu pesan terakhir hari itu, "Aku dipermalukan." Aku membacanya lama, lalu mengetik balasan singkat, "Tidak. Kau akhirnya terlihat." Akhir bab ini ditutup dengan satu kenyataan pahit baginya. Kehancurannya kini menjadi konsumsi orang-orang yang dulu ia anggap penonton. Reputasinya runtuh di depan umum, dan ia tidak bisa lagi menyembunyikannya di balik kekuasaan atau amarah. Ia jatuh bukan karena aku mendorongnya, melainkan karena dunia akhirnya melihat siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada pengkhianatan yang lebih sunyi daripada ditinggalkan saat dunia runtuh. Setelah kejatuhan suamiku di hadapan umum, satu-satunya orang yang ia yakini masih berada di sisinya justru menjadi bayangan yang perlahan menghilang. Wanita itu, yang dulu ia sebut sebagai masa depan, pergi tanpa suara, tanpa pamit, tanpa rasa bersalah. Aku mengetahui kabar itu bukan darinya, melainkan dari celah kecil yang tersisa di antara reruntuhan hidupnya. Seorang kenalan mengabarkan bahwa wanita itu telah mengosongkan apartemen kecil yang selama ini ia tempati. Barang-barangnya diambil terburu-buru. Nomornya tidak aktif. Akunnya menghilang. Seolah ia tidak pernah ada. Aku tidak terkejut. Orang seperti dia tidak bertahan saat badai datang. Ia bertahan selama ada keuntungan, selama ada perlindungan. Begitu perlindungan runtuh, ia memilih menyelamatkan diri. Suamiku tidak langsung menyadarinya. Ia terlalu sibuk bertarung dengan kehancurannya sendiri, dengan rapat, klarifikasi, dan tatapan orang-orang yang dulu menghormatinya. Baru ketika malam datang dan tidak ada lagi yang menjawab pesannya, kepanikan itu muncul. Ia menghubungiku. Aku mengangkat, bukan karena iba, melainkan karena aku ingin mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Dia tidak mengangkat telepon. Katanya cepat, seolah aku adalah tempat berlindung terakhir. Mungkin ponselnya rusak. Aku diam. Aku ke tempatnya. Lanjutnya, kosong. Semua barangnya hilang. Aku tetap diam. Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Katanya, suaranya mulai pecah. Dia berjanji. Janji orang yang hidup dari janji. Potongku pelan. Ia terdiam. Nafasnya terdengar berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Aku pikir dia mencintaiku, katanya lirih. Aku menutup mata sejenak. Ia mencintai posisi yang kau berikan, bukan dirimu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan apapun. Aku bisa mendengar kehancuran di balik keheningan. Selama ini, ia merasa memilih. Padahal ia hanya dipilih, selama ia berguna. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sepi baginya. Tidak ada lagi pesan dukungan. Tidak ada lagi seseorang yang memujinya di saat orang lain menjauh.
Ia mulai merasakan apa yang kurasakan selama bertahun-tahun, ditinggalkan dalam ketidakpastian. Wanita itu akhirnya mengirim satu pesan singkat kepadaku, bukan kepadanya. Isinya pendek, dingin, dan penuh perhitungan. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Bahwa ia hanya mengikuti arahan. Bahwa ia ingin hidup normal. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Pesan itu sendiri adalah bukti bahwa ia memilih keselamatan di atas kesetiaan. Sementara itu, suamiku mencoba mencari simpati di tempat lain. Ia datang ke rumah kerabat, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan wanita itu, bahkan, secara tidak langsung, menyalahkanku. Namun kali ini, ceritanya tidak lagi dipercaya sepenuhnya. Terlalu banyak potongan yang tidak cocok. Terlalu banyak bukti yang telah beredar. Suatu malam, ia kembali menghubungiku. Suaranya nyaris tidak dikenali. Aku sendirian, katanya. Aku menatap langit dari jendela. Kau tidak sendirian, jawabku jujur. Kau ditemani oleh akibat. Ia terisak. Aku tidak menghentikannya. Tangis itu adalah miliknya, bukan tanggung jawabku. Akhir bab ini sederhana namun menghancurkan baginya. Wanita yang ia pilih pergi tanpa menoleh, meninggalkannya menghadapi kehancuran seorang diri. Tidak ada lagi sekutu. Tidak ada lagi tempat berlindung. Ia kehilangan bukan hanya kekuasaan dan reputasi, tetapi juga ilusi bahwa ia dicintai. Dan dalam kesendirian itu, ia akhirnya memahami satu hal yang terlambat. Orang-orang yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh bersamaan dengan kebohongan itu sendiri. Ada ironi pahit ketika seseorang berdiri di depan rumah yang dulu ia sebut miliknya, namun kini tak lagi memiliki hak untuk membuka pintunya. Itulah pemandangan yang terjadi pada mantan suamiku, pria yang dulu merasa berkuasa, kini terhenti di depan gerbang oleh satu kenyataan sederhana. Namanya sudah tidak tercantum di sana. Ia datang tanpa memberi kabar. Mungkin ia mengira kehadirannya akan cukup untuk membuka kembali ruang yang telah tertutup. Atau mungkin ia masih berpegang pada keyakinan lama bahwa rumah itu tetaplah miliknya, betapapun dunia telah berubah. Ia mengetuk, keras, berulang, seolah suara itu mampu menghapus dokumen dan keputusan hukum. Aku tidak segera membuka pintu. Aku mengamatinya dari balik jendela lantai atas. Posturnya yang dulu tegap kini terlihat runtuh. Jasnya kusut. Wajahnya lelah. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Rasa memiliki yang tidak lagi beralasan. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang, katanya ketika akhirnya aku membuka pintu, tetap di balik pengaman. Ini juga rumahku. Aku tersenyum tipis. Dulu, jawabku. Sekarang tidak. Ia mencoba masuk, satu langkah maju yang segera terhenti oleh bunyi kunci tambahan. Tatapannya berubah tajam, lalu marah. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak melakukan apapun, kataku tenang. Hukum yang melakukannya. Ia mengeluarkan kertas kusut dari tasnya, salinan lama yang tidak lagi berlaku. Aku membiarkannya bicara, membiarkannya mengulang klaim yang telah gugur. Semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia belum menerima kenyataan. Aku membangun rumah ini, katanya keras. Aku yang membayar. Kau membangun citra, potongku. Aku yang membangun fondasi. Kalimat itu menghentikannya sejenak. Ia menatap sekeliling, mencari dukungan yang tidak ada. Tetangga-tetangga yang dulu menyapanya kini hanya mengamati dari jauh. Nama baiknya telah mendahuluinya kemana-mana. Aku menyerahkan map tipis melalui celah pintu. Daftar barang yang boleh kau ambil. Waktunya terbatas. Dengan pendamping. Wajahnya memucat. Pendamping? Petugas, jawabku. Sesuai prosedur. Ia tertawa pahit. Kau menikmati ini. Aku menatapnya lurus. Aku menikmati ketenangan. Hari pengambilan barang tiba seperti eksekusi kecil yang tertib. Ia datang dengan seorang petugas dan satu koper. Ia tidak diizinkan berlama-lama. Setiap langkahnya di dalam rumah terasa asing baginya. Dinding yang dulu ia banggakan kini memantulkan keheningan. Tidak ada lagi foto-foto kebersamaan, semuanya telah disimpan. Ia mencoba mengambil barang-barang yang tidak tercantum. Petugas menegur. Ia membantah. Aku hanya berdiri, menyaksikan,
tanpa campur tangan. Setiap penolakan adalah pengingat bahwa kekuasaannya telah berakhir. Di ruang kerja, ia berhenti lama. Meja itu dulu pusat kendalinya. Kini kosong. Ia menyentuh permukaannya seolah berharap ada sisa pengaruh. Tidak ada. Aku tidak punya tempat lain, katanya tiba-tiba, suaranya hampir memohon. Aku tidak menjawab. Belas kasihan bukan bagian dari perjanjian ini. Ketika waktunya habis, petugas mengisyaratkan untuk pergi. Ia menyeret koper ke pintu, langkahnya berat. Di ambang pintu, ia berbalik. Kau akan menyesal, katanya lemah, ancaman terakhir yang kehilangan taring. Aku menutup pintu perlahan. Bunyi kunci terdengar tegas, final. Di luar, ia berdiri beberapa detik, lalu melangkah pergi. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang menahannya. Rumah itu tetap berdiri, tenang, aman, tanpa dirinya. Akhir bab ini menandai penderitaan yang tak bisa ia sangkal. Ia kehilangan akses ke tempat yang dulu memberinya identitas. Ia tidak hanya diusir dari sebuah bangunan, tetapi dari kehidupan yang pernah ia kuasai. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa rumah ini benar-benar milikku, bukan karena kertas, melainkan karena kedamaian yang akhirnya kembali. Ia datang saat hujan turun pelan, seperti ingin memberi kesan bahwa dunia ikut berduka atas kejatuhannya. Aku tahu ia akan datang. Pria seperti dia selalu kembali ke tempat terakhir yang memberinya rasa aman, meski hanya ilusi. Kali ini, ia tidak membawa koper, tidak membawa ancaman, tidak pula membawa senyum palsu. Ia datang dengan wajah yang benar-benar kalah. Aku membukakan pintu tanpa berkata apapun. Ia berdiri di sana, basah oleh hujan dan rasa malu. Matanya cekung, bahunya turun, napasnya berat. Tidak ada lagi sisa arogansi. Hanya ketakutan yang telanjang. Aku tidak punya siapa-siapa, katanya lirih. Tolong. Aku melangkah mundur memberi ruang, bukan sebagai undangan, melainkan sebagai jeda. Ia masuk perlahan, seakan takut lantai ini akan menolaknya. Ruang tamu terasa lebih dingin dengan kehadirannya. Bukan karena cuaca, tetapi karena masa lalu yang ia bawa. Ia mulai berbicara terbata-bata. Tentang pekerjaannya yang hilang. Tentang reputasinya yang hancur. Tentang wanita yang meninggalkannya tanpa penjelasan. Tentang rekening yang kosong dan telepon yang tak lagi berdering. Setiap kata adalah serpihan dari kerajaan yang runtuh. Aku salah, katanya akhirnya. Aku bodoh. Aku serakah. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan. Namun ia membutuhkannya, seperti orang tenggelam yang butuh udara terakhir. Lalu, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Ia berlutut. Bukan kiasan. Bukan drama. Lututnya benar-benar menyentuh lantai rumahku. Tangannya gemetar ketika mencoba memegang ujung gaunku. Aku mundur satu langkah, menghentikannya tanpa sentuhan. Jangan, kataku tegas. Air matanya jatuh. Pria yang dulu berteriak memerintah kini menangis memohon. Aku akan melakukan apapun. Aku akan membatalkan semuanya. Aku akan mengaku salah di depan semua orang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya lama. Dulu, pemandangan ini mungkin akan membuatku runtuh. Dulu, aku mungkin akan percaya. Namun kini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata seseorang yang telah bangkit. Kau tidak meminta kesempatan, kataku pelan. Kau meminta perlindungan. Ia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang. Kesempatan itu ada sebelum kau melemparkan surat cerai. Sebelum kau berteriak. Sebelum kau memilih wanita lain. Kau menguburnya sendiri. Ia menggeleng, putus asa. Aku bisa berubah. Kau sudah berubah, jawabku. Menjadi seseorang yang aku tidak ingin kenal lagi. Ia mencoba bangkit, lalu jatuh lagi ke lututnya. Kali ini lebih rendah. Lebih hina. Aku tidak punya rumah. Tidak punya keluarga. Tidak punya apa-apa. Aku menarik napas panjang. Itu konsekuensi, kataku. Bukan hukuman dariku. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Hujan masih turun. Udara malam masuk membawa aroma tanah basah. Aku menoleh sekali lagi.
Pergilah. Kemana? Tanyanya, hampir berbisik. Ke hidup yang kau pilih, jawabku. Ia menatapku, berharap ada celah. Tidak ada. Aku tidak membentaknya. Aku tidak mengusir dengan marah. Aku hanya berdiri tegak, dan itu lebih menyakitkan baginya. Ia bangkit perlahan. Lututnya gemetar. Wajahnya kosong. Ketika melangkah keluar, bahunya runtuh sepenuhnya. Aku menutup pintu tanpa drama. Di balik pintu itu, aku mendengar suara langkahnya menjauh, lalu hilang di telan hujan. Akhir bab ini menutup lingkaran penderitaan tokoh jahat. Pria yang dulu memaksakan kehendak kini berlutut tanpa daya. Pria yang dulu mengancam kini memohon tanpa hasil. Ia tidak hanya kehilangan segalanya, ia kehilangan martabatnya di hadapanku. Dan aku, untuk pertama kalinya, tidak merasa menang, aku merasa bebas. Pagi datang tanpa gemuruh. Tidak ada hujan, tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela, tenang, jujur, dan tidak meminta izin. Aku berdiri di dapur, menuang kopi untuk diriku sendiri, menyadari satu hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Hidupku sepenuhnya kembali ke tanganku. Tidak ada lagi suara langkahnya di rumah ini. Tidak ada nada perintah. Tidak ada ketegangan yang memaksa dadaku menegang setiap kali pintu terbuka. Keheningan hari ini bukan kosong. Ia penuh. Penuh ruang untuk bernapas. Aku duduk di kursi dekat jendela, menyeruput kopi hangat, dan untuk pertama kalinya aku tidak memikirkan masa lalu dengan marah. Aku melihatnya seperti halaman yang sudah selesai dibaca. Tidak perlu disobek. Tidak perlu dibakar. Cukup ditutup. Beberapa hari setelah ia berlutut di hadapanku, kabar tentang dirinya datang tanpa aku cari. Mantan rekan kerjanya memutus hubungan. Keluarganya menjaga jarak, bukan karena mereka membelaku, tetapi karena mereka tak ingin ikut tenggelam. Ia mencoba melamar pekerjaan, namanya sudah tercemar. Ia mencoba menghubungi kenalan lama, tidak ada yang menjawab. Dunia yang dulu ia banggakan kini menolaknya pelan-pelan, tanpa teriakan. Wanita yang dulu ia banggakan sebagai pilihan hidupnya, tak pernah kembali. Ia meninggalkan jejak kehancuran dan pergi dengan cepat, seperti semua keputusan ceroboh yang ia buat. Kini ia mengerti, ia bukan ditinggalkan karena cinta, tetapi karena tak lagi berguna. Aku mendengar ia tinggal sementara di tempat sempit, jauh dari kenyamanan yang dulu ia anggap wajar. Dari direktur yang disegani, menjadi pria yang harus menjelaskan masa lalunya setiap kali ditanya. Tidak ada yang menghukumnya secara langsung. Tidak ada pengadilan emosional. Namun hidup menagih dengan caranya sendiri. Perlahan, konsisten, dan tanpa kompromi. Aku tidak merayakan kejatuhannya. Aku tidak merasa puas melihatnya menderita. Dan justru disitulah aku tahu, aku benar-benar sudah menang. Karena kebahagiaan yang masih membutuhkan penderitaan orang lain bukanlah kebahagiaan. Itu hanya pelarian. Hari-hariku berubah sederhana. Aku mengatur ulang rumah, membuang barang-barang yang menyimpan kenangan pahit, menyisakan ruang untuk hal-hal baru. Aku kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu kutinggalkan. Membaca, berjalan pagi, memasak untuk diri sendiri. Tidak untuk membuktikan apapun. Hanya karena aku bisa. Suatu sore, aku menandatangani dokumen terakhir yang mengikat masa lalu kami. Tanganku tidak gemetar. Namaku tertulis jelas, tanpa beban. Saat pena terangkat, aku tahu satu hal berakhir sepenuhnya. Dan bukan dengan ledakan, melainkan dengan kelegaan. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah ia menyesal. Penyesalan adalah urusannya. Aku tidak lagi menunggu permintaan maaf. Beberapa orang tidak meminta maaf, karena mereka tidak benar-benar mengerti luka yang mereka ciptakan. Dan itu tidak lagi tugasku untuk menjelaskan. Aku berdiri di depan cermin malam itu dan melihat diriku sendiri. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang yang sombong, tetapi sebagai seseorang yang selamat dan bertumbuh. Wajahku tidak keras. Mataku tidak penuh amarah. Ada ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Aku menang tanpa berteriak. Tanpa mempermalukan. Tanpa membalas dengan cara yang sama. Aku menang dengan pergi ketika ia berlutut, dengan menutup pintu tanpa drama, dengan memilih diriku sendiri saat dunia menunggu aku runtuh. Dan dia hidup dengan keputusan-keputusan yang ia buat.
Dengan pintu-pintu yang tertutup karena tangannya sendiri. Dengan kenangan seorang wanita yang tidak lagi bisa ia kuasai, tidak lagi bisa ia rendahkan, dan tidak lagi bisa ia tarik kembali. Itulah penderitaannya yang paling nyata. Sedangkan aku melangkah maju, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai wanita yang dikhianati, melainkan sebagai diriku sendiri. Cerita ini berakhir bukan dengan tangis, bukan dengan teriakan, tetapi dengan satu kebenaran yang sunyi dan kuat. Aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya berhenti kehilangan diriku.